Orang Aceh didatangkan Belanda. Negeri yang tidak bisa dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Orang Aceh melihat hidup ini kecil setengah sayap nyamuk seperti hadis Nabi. Apa kata orang Aceh? Kalau aku mati, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup, besok pagi aku minum kopi di Molabu. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tengku Umar, beliau meninggal sebagai seorang syahid. Saya ziarah ke makam beliau, masuk ke dalam hutan. Apa kata yang menjaga makam? Tengku Umar ini, Ustaz Somad, jangankan hidupnya, jenazahnya pun ditakuti Belanda. Sampai dicari mereka jenazahnya. 6 bulan orang menggalinya lagi, jenazahnya masih tetap utuh, tak dimakan cacing tanah. Begitu janji Allah. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Sudah meninggal pun dia tak dimakan cacing tanah. Kita masih hidup dan dimakan cacing. Kenapa? Diabetes meletus. Mohon maaf kalau ada bapak ibu yang tersinggung, kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Datang Belanda, Belanda tak bisa masuk. Jangankan Tengku Umar, jangankan Panglima Polem, yang perempuan Malahayati, yang perempuan Cut Nyak Din, takut Belanda, diasingkan ke negeri yang paling banyak pengetahuannya, Sumedang. Pengetahuan, iya, karena Sumedang itu banyak tahu. Cut Nyak Din diasingkan ke Sumedang. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan di sini, dia punya magnet. Orang Aceh akan ikut berjuang sama dia. Diasingkan dia ke Sumedang. Perempuannya begitu luar biasa. Makanya kalau ada orang luar Aceh yang bisa mendapatkan istri orang Aceh, itu orang yang luar biasa. Sampai mana tadi ceritanya? Hah? Datang Jepang, Jepang tak masuk. Datang Dom, selesai. Datang tsunami, selesai. Datang apapun yang datang kemari, tidak ada orang Aceh yang murtad, nggak ada. Tidak ada orang Aceh yang menurut psikolog, kalau sudah kehilangan rumah, kehilangan ayah, kehilangan keluarga, itu untuk menyembuhkan healingnya, menyembuhkan psikologisnya, pikirannya. Mereka psikolog-psikolog yang ngerti, bingung mereka. Kok bisa orang Aceh tetap sehat walafiat? Karena kekuatannya berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tak pernah menceramahi. Saya hanya cerita. Saya kalau di Aceh ini hanya cerita. Tak pernah saya menceramahi. Marilah bapak ibu kita bersabar, kata orang Aceh. Alah kau ngomong gitu, belum pernah kau kena tsunami. Cobalah perhatikan ceramah saya di Aceh. Pernah saya ajak orang Aceh, marilah kita berpegang teguh pada Allah. Orang Aceh kalau dengar itu senyum. Alah kau dikejar Belanda tuh. Kami Belanda, Jepang, daerah operasi militer, tsunami, datang lagi, datang dari laut, 2 kilometer daratan, habis, turun dia lagi. Akhirnya orang pindah ke gunung, dari gunung pula datang. Bayangkan, Allah mau menunjukkan ke orang Sumatera Utara, ke orang Riau, ke orang Jawa, ke orang Kalimantan, bahwa ada hambaku yang kuat menerima berbagai macam pukulan. Itu kan kata Ustaz Somad untuk menyenangkan hati kami. Ini hadis bro. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Nabi, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling kuat ujiannya? Ya Rasulullah, ya, kasih tahu aku siapa orang yang paling kuat ujiannya. Al-anbiya, nabi-nabi. Setelah itu as-salihun, orang soleh. Setelah itu al-amsal fal-amsal. Itu kata Nabi. Orang yang paling kuat ujiannya nabi-nabi. Setelah itu orang soleh. Setelah itu orang yang di bawah itu, orang di bawah itu. Jadi kalau ditengok dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, menurut pandangan saya,
Kalau dipakai hadis ini, yang paling kuat imannya adalah orang Aceh. Setuju tak setuju? Terserah, nggak setuju pun saya udah ceramah juga.